Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Masih dalam keadaan pandemi, kita belajar dengan sistem daring. Tetap mematuhi protokol kesehatan, menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, untuk hari ini pembelajaran PAI kelas 3, kita melanjutkan materi yang dahulu yaitu sikap percaya diri. Sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah kita berdoa, nanti kita akan mendengarkan video pembelajaran yang Bapak ambil dari channel YouTube. Nanti setelah kalian mendengarkan video, Bapak akan berikan tugas untuk hari ini. Untuk absennya nanti, kalian bisa foto selfie ya, foto selfie di grup WA. Jangan lupa diberi nama. Baik anak-anak, mari kita saksikan video untuk hari ini. Selamat menyaksikan. Kali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak yang solih dan solihah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan pelajaran keempat, yaitu hidup tenang dengan perilaku terpuji. Tahukah kalian apa perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Pada materi ini, kita akan belajar dengan materi pembelajaran tanggung jawab. Tanggung jawab adalah wujud dari sikap amanah atau sesuatu yang dipercayakan. Tanggung jawab artinya sikap menerima akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas
dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Tanggung jawab terhadap orang tua antara lain berbakti kepada orang tua, taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Tanggung jawab terhadap lingkungan antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan alam sekitar kita. Selanjutnya yaitu tawadu. Tawadu disebut juga rendah hati, yaitu sikap menghargai dan menghormati orang lain serta tidak sombong. Orang yang rendah hati biasanya menampilkan sikap yang wajar dan tawadu, tidak bersikap sombong, angkuh, dan takabur. Kelebihan orang rendah hati adalah mereka mudah bergaul dan disenangi oleh semua orang. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu antara lain tidak ingin menonjolkan kelebihannya, bersikap sederhana dalam semua hal, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Tawadu atau rendah hati ada 2 jenis, yaitu 1. Rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menyadari dan mengakui kelemahan manusia, sehingga wajib bagi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Contohnya, tidak bersikap sombong, misalnya memamerkan kekayaan orang tuanya, menghina teman yang tidak pandai, dan lain-lain. Anak-anak yang di rumah, coba sebutkan contoh perilaku rendah hati. Anak-anak yang soleh dan solehah, di antara keuntungan orang yang berperilaku rendah hati yaitu memiliki banyak teman, dihormati dan disayangi orang banyak, terhindar dari gangguan dan permusuhan orang lain, mendapatkan pertolongan dan bantuan orang lain. Sikap terpuji yang selanjutnya yaitu peduli. Peduli berarti memperhatikan. Menaruh peduli berarti menaruh perhatian kepada sesuatu. Sikap peduli bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Contoh dari sikap peduli: menolong orang yang kesusahan, berempati kepada orang lain, menolong korban bencana alam, berbagi pada orang lain, saling menghargai, ikut menghibur orang yang lagi kena musibah. Anak-anak, coba kalian diskusikan bersama keluarga kalian, apa manfaat dari sikap peduli? Kalian tulis jawaban kalian di buku kalian. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ya anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan video tentang perilaku terpuji. Ya, jadi perilaku terpuji tadi yang pertama apa? Kita buka dulu videonya. Ya, yang pertama adalah sikap tanggung jawab. Yang pertama, sikap terpuji adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa, anak-anak? Tanggung jawab itu adalah nah ini anak-anak ya. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas, bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Tanggung jawab itu adalah amanah. Amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk kita laksanakan. Dan apabila itu tidak dilaksanakan, maka kita bersedia menerima akibat dari perbuatannya, baik pun senang ataupun tidak menyenangkan. Lalu sikap yang kedua adalah ya anak-anak, tanggung jawab itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3 ya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala contohnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan agar badan kita sehat. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tentu saja kita dituntut untuk melakukan isolasi ya. Tidak pergi keluar rumah supaya kita tetap menjaga imunitas kita supaya tidak sakit. Itu merupakan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Contohnya apa? Membantu orang tua di rumah, menyapu, mencuci piring,
membersihkan tempat tidur, atau hal-hal yang kira-kira kamu bisa lakukan di rumah yang itu bisa membantu apa orang tua kamu di rumah. Mungkin kalau ada yang punya kebun pas hari libur bisa membantu ayahnya pergi ke kebun, mencari kayu bakar atau hal yang sebagainya. Kemudian tanggung jawab terhadap lingkungan juga penting, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan kita tidak banjir. Nah, sikap yang kedua, sikap perilaku terpuji yang kedua yaitu rendah hati. Rendah hati. Rendah hati ini bukan rendah diri ya. Rendah hati itu apa sih, Pak? Coba kita buka. Ya, tawadu adalah menghargai dan menghormati orang lain dan tidak sombong. Jadi walaupun kita misalkan mempunyai handphone yang baru, sepeda yang baru, mungkin teman kita sepedanya sudah lama, handphonenya sudah lama, itu tetap kita jangan sombong. Berarti boleh nggak? Tidak boleh Pak beli sepeda baru. Ya boleh. Beli sepeda baru boleh kalau ada duitnya. Beli handphone baru boleh kalau ada duitnya. Tapi tetap tidak sombong dan menghormati orang lain. Tawadu atau rendah hati disebutkan di dalam surat Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman ayat 18. Jadi sikap tawadu atau rendah hati yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati. Menghormati itu bukan hormat gerak, bukan kayak gitu ya. Tapi eh, menghormati itu adalah tidak merendahkan. Jadi, oh kamu punya ini ya, punya kemampuan di bidang olahraga ya. Oh kamu pintar main bola ya, itu menghormati. Jadi menghormati apa kelebihannya dan tidak perlu mengusik
kekurangannya. Itu adalah menghormati dan menghargai orang lain. Jadi yang paling penting adalah kita rendah hati terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara berserah diri bahwa kita ini adalah manusia, kita ini adalah hamba Allah. Jadi kita memohon pertolongan Allah supaya kita diberikan petunjuk untuk menjalani hidup ini dengan sesuai dengan perintahnya. Ya, kemudian yang terakhir, sikap yang terakhir. Nah, sikap yang terakhir adalah peduli. Peduli itu artinya memperhatikan, ya, memperhatikan. Coba kita. Nah, ini. Peduli adalah menaruh perhatian. Jadi kalau pada masa sekarang ini banyak saudara-saudara kita mungkin yang ada di Palestina sedang mengalami cobaan. Kita sikap peduli apa yang dapat kita lakukan, yaitu pertama berdoa. Berdoa kepada Allah semoga diberikan kesehatan dan dibebaskan segera dari kezoliman, dan yang selanjutnya mungkin adalah memberi donasi, sumbangan. Untuk sekarang ini banyak sekali organisasi-organisasi yang memberikan layanan untuk donasi. Atau juga di dalam negeri kita ini mungkin lagi kebutuhan masker, ya. Mungkin kita bisa menyumbang masker untuk tetangga-tetangga kita yang kekurangan masker, atau memberikan hand sanitizer. Itu adalah juga sikap peduli. Ya, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu hidup tenang dengan perilaku terpuji. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Yang kedua, tawadu atau rendah hati. Lalu yang ketiga adalah peduli. Jadi 3 perilaku terpuji ini kalau kita laksanakan bisa membuat diri kita menjadi tenang. Nah, untuk tugas hari ini Bapak akan memberikan tugas, ya. Sebutkan contoh perilaku terpuji yang pernah kamu lakukan di rumah atau di sekolah. Jadi tugasnya adalah tuliskan perilaku terpuji apa yang pernah kamu kerjakan di sekolah atau di rumah. Contohnya, misalkan saya pernah membuang sampah, Pak. Saya kemudian pernah menyapu kelas. Saya pernah membantu teman saya yang tidak membawa pena. Kemudian saya pernah
membantu teman saya yang lagi sakit. Kemudian saya juga pernah mengerjakan PR dengan sebaik-baiknya. Itu adalah sikap terpuji, ya. Jadi Bapak minta tuliskan 5 saja. 5 saja sikap terpuji yang pernah kamu lakukan di sekolah ataupun di rumah. Demikian untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Apabila ada kata-kata yang salah, Bapak minta maaf pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.